warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawir. Nama saya Dewi Munyangi. Saya Putri Dewi. Saya Sandra Dewi Sasmita. Kami dari mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Majene, Pokja Pasangkayu. Kali ini kami akan melakukan praktikum mata kuliah praktikum IPA SJ. Kegiatan praktikum kali ini mengenai percobaan sifat pemantulan gelombang, di mana tujuannya itu mengamati sifat pemantulan gelombang. Alat dan bahannya, yang pertama ada selingki, kemudian yang kedua ada benang kasur, yang ketiga ada kerikil, wadah baskom diisi dengan air. Oke, kita akan langsung saja ke langkah kerjanya. Oke, langkah kerjanya. Untuk percobaan pertama, kita siapkan air dalam loyang. Kemudian kita jatuhkan kerikil di atas permukaan air. Nanti kita akan amati gelombang yang terjadi di permukaan air. Bagaimana bentuk gelombangnya? Nanti kita perhatikan juga sisi-sisi baknya yang dikenai gelombang. Adakah gelombang yang dipantulkan? Oke, kita akan lakukan percobaannya. Iya, kita setelah kerikil dijatuhkan di dalam bejana air, terbentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dari titik jauh kerikilnya. Kemudian bentuk gelombang tersebut berupa lingkaran-lingkaran konsentrasi yang semakin melebar keluar. Jadi ketika gelombang mencapai dinding bejana atau sisi kolam, tampak bahwa sebagian gelombang dipantulkan kembali ke arah pusat tempat gelombang berasal. Oke, yang kedua, percobaan selanjutnya itu kita rentangkan selingkinya 1,5 meter. Ya. Kemudian ujung selingki kita getarkan satu kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang. Kemudian nanti kita akan amati perambatan setengah gelombang itu sampai gelombang tersebut hilang. Nanti kita akan amati dapatkah gelombangnya dipantulkan dan bagaimanakah fase gelombang pantul dibanding dengan fase gelombang asalnya. Oke, kita akan praktekkan. Oke, lagi. Iya. Setelah kita amati, terlihat bahwa gelombang pantul memiliki fase yang berlawanan dengan gelombang asalnya. Artinya, jika gelombang datang berupa puncak, maka gelombang pantul menjadi lembah dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena ujung terikat tidak dapat bergerak bebas, sehingga arah gaya pantulnya berlawanan dengan arah datang gelombang. Dengan demikian, pada ujung terikat terjadi pemantulan dengan pembalikan fase 180 derajat. Oke, selanjutnya percobaannya kita ikatkan ke tali benang ke ujung selingki.
Oke, percobaan selanjutnya, setelah ujung selingki kita ikat dengan tali, kemudian kita lakukan lagi percobaan seperti tadi. Kita getarkan ujung selingki satu kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang seperti percobaan kedua. Kemudian kita akan amati perambatan setengah panjang gelombang ini dengan ujung bebas. Bagaimanakah fase pantul dibanding dengan gelombang asalnya. Oke, let's kita praktekkan. Setelah kita amati ujung selingki yang semula terikat dihubungkan dengan benang yang panjangnya sekitar 1,5 meter. Sehingga ujung selingki dapat bergerak bebas. Ketika ujung selingki digetarkan kembali, gelombang merambat menuju ujung bebas dan kemudian dipantulkan kembali ke arah sumber getaran. Jadi berbeda dengan percobaan sebelumnya, kali ini gelombang dipantulkan memiliki fase yang sama, fase dengan gelombang yang datang. Jika gelombang datang berupa puncak, maka gelombang pantul juga berupa puncak. Hal ini karena ujung bebas dapat bergerak mengikuti arah getaran sehingga tidak terjadi pembalikan fase. Dan demikian pada ujung bebas terjadi pantulan tanpa perubahan fase. Kesimpulannya adalah dari kedua percobaan dapat disimpulkan bahwa 1. Gelombang dapat dipantulkan bila menemui batas atau halangan. Kedua, pada permukaan air gelombang yang mengenai dinding bejana akan ditimbulkan kembali ke arah sumbernya. Yang ketiga, pada silki dengan ujung terikat terjadi pemantulan dengan pembalikan fase berlawanan fase. Yang keempat, pada silki yang ujungnya bebas terjadi pemantulan tanpa pembalikan fase. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sifat pemantulan gelombang bergantung pada kondisi ujung medium yang dikenai gelombang. Apakah ujungnya terikat atau bebas bergerak? Oke, itulah tadi pembacaan kesimpulan dari praktikum kami. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.